Salam sejahtera, salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, di pagi hari ini, di Minggu tanggal 6 September tahun 2020, kita semua boleh berada dalam keadaan sehat dan diberkati. Atas nama Badan Pimpinan Sidang, Pimpinan Majelis Sidang, mengucapkan kepada kita semua, selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah. Tata ibadah yang akan kita pakai saat ini adalah panggilan beribadah. Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara, kita akan memudahkan ibadah kita saat ini. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1. Sebelum Tuhan Yesus mengambil. Memanggil
kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di segala zaman bagi kehidupan umat manusia, serta yang tidak pernah meninggalkan perbuatan kami. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus Juru Selamat menyertai saudara-saudara. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara, tema kita dalam peribadatan saat ini adalah kesediaan untuk menjadi berkat. Sekali lagi, kesediaan untuk menjadi berkat. Kita lakukan bersama-sama di Jemaat nomor 426. Kita harus membawa berita. Amin. Kita lakukan bersama-sama di Jemaat nomor
Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, setiap orang yang datang dan dengan tulus ikhlas mengaku dosanya kepada Tuhan, maka Ia yang adalah Allah kita, yang berlimpah kasih setia dan rahmat, menganugerahkan pengampunan dan keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Karena firman-Nya dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 bersabda, "Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Demikian berita pengampunan dosa bagi kita, dan kita menyambutnya dengan menyanyi ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Saudara jemaat diundang, mari kita berdiri. Dan saudara-saudara yang kekasih, atas anugerah pengampunan Tuhan kepada kita, dengan demikian kita terpanggil ke dalam hidup baru yang setia mendengar dan melakukan firman-Nya. Inilah amanat hidup baru bagi kita sebagaimana firman-Nya tertulis dalam Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian amanat hidup baru bagi kita, dan kita menyambutnya dengan menyanyi Yesus memanggil, mari segera. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan,
kita akan menyatakan iman kita dan kembali kita berdiri untuk mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Jemaat disilakan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan lagi firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan perenungannya. Namun sebelum itu kita berdoa memohon tuntunan Tuhan untuk kita bisa memahami, mengerti, dan akan terberkati dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur karena di persekutuan ibadah hari Minggu pertama bulan September ini, kami lagi akan Engkau jumpai dengan firman-Mu melalui bacaan Alkitab dan perenungannya. Untuk itu kami memohon, bimbinglah kami dengan hikmat dan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Pakailah hamba-Mu, biar kiranya kami sekalian akan terberkati lagi dengan firman-Mu, dan kami mampu memahami, mengertinya, dan dapat memberlakukan firman-Mu di kehidupan beriman. Dan Tuhan bersabda bagi kami umat-Mu yang siap mendengar firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita di hari Minggu pertama bulan September ini, kita akan melihat firman-Nya menurut kitab Ester pasal 2, Ester pasal 2, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Mari dengarkan bersama saya membacakan firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Firman Tuhan telah ditulis sebagai berikut. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasveros, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada Baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka.
dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai itu di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimanakah keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasveros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu itu, saya ulangi, pada waktu petang dalam istana raja, pada waktu ia masuk dan pada waktu ia kembali, tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua di bawah pengawasan Saagas, sida-sida raja, penjaga para gundik. Ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Ester anak Abihail, saya ulangi, ketika Ester anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia
tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasveros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebat, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester, dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Demikian bacaan Alkitab sebagai firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang mendengarkannya serta hendak menghayati makna firman-Nya untuk dijadikan bekal, dijadikan pedoman dalam perjalanan hidup beriman, dan terpujilah Kristus, firman kehidupan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa lagi. Meskipun perjumpaan kita dalam peribadatan sampai saat ini kita masih beribadah di tempat masing-masing. Saya berharap semoga jemaat sekalian, orang semua tetap berada dalam kondisi yang sehat dan kuat. Tapi juga saya berharap agar kita semua atas segenap usaha upaya kita akan terus menikmati berkat Tuhan, mendapatkan kecukupan atas apa yang kita butuhkan setiap waktu, menikmati ketentraman, ketenangan, kedamaian karena kasih setia Tuhan bagi kita yang berharap dan berlindung kepadanya. Nah, saudara-saudara, bacaan Alkitab kita hari ini diambil sekali lagi dari kitab Ester pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Kitab Ester ini sesungguhnya memberi informasi bagi kita tentang tindakan atau karya Tuhan yang luar biasa bagi umat Tuhan, dalam hal ini orang Yahudi pada zaman kerajaan Persia di abad ke-5 sebelum Masehi. Meskipun sekali lagi dalam kitab Ester ini tidak kita temui tulisan tentang nama Allah atau Yahweh. Dan meski demikian, sekali lagi sesungguhnya kitab Ester ini hendak menginformasikan bagi kita tentang kehebatan karya Tuhan yang luar biasa itu untuk umatnya. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Ester pada umumnya berisi riwayat orang Yahudi yang sekali lagi ditulis, dan penulisannya dalam bentuk melodrama yang secara khusus pada pasal 2 ayat 1 sampai 18 yang telah kita dengarkan bersama tadi menceritakan kisah tentang Ester yang karena taat dan tekun mengikuti arahan pamannya Mordekai agar bersedia hati memanfaatkan peluang untuk menjadi ratu
di kerajaan yang sedang dipimpin oleh Raja Ahasveros. Jadi sekali lagi kisah Ester 2 ayat 1 sampai 11 ini menceritakan tentang bagaimana Ester itu oleh karena ketaatan dan kepatuhannya akhirnya seperti tema dari perikop Ester diangkat menjadi ratu. Tapi juga dari perikop ini tadi kita telah mendengar disampaikan oleh pemimpin satu, pendamping satu, bahwa tema khotbah berdasarkan Ester pasal 2 ayat 1 sampai 11 ini yaitu kesediaan untuk menjadi berkat. Sekali lagi, kesediaan untuk menjadi berkat. Nah, saudara-saudara, kompetisi atau persaingan untuk menjadi ratu, ternyata informasi yang kita dapatkan dalam bacaan tadi sangatlah ketat. Karena itu antara lain Ester sesuai arahan Mordekai harus berusaha menjaga identitas kebangsaannya. Sebab apabila Ester tidak berusaha, secara otomatis dia akan mendapatkan hukuman kalau identitas kebangsaannya diketahui oleh raja bahwa ia orang Yahudi. Tetapi selain itu, sekali lagi diinformasikan dalam bacaan tadi, ternyata begitu panjang proses waktu yang harus dijalani. Ada sekitaran 12 bulan, membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketabahan, membutuhkan ketekunan. Dan Ester ternyata ia patuh dan taat pada aturan, dan dengan demikian kepatuhan dan ketaatan menjalani proses yang ketat dan disiplin serta berat itu mengubahnya, atau kepatuhan mengubah Ester yang boleh dikatakan gadis desa, orang Yahudi, menjadi ratu saat sekali lagi Raja Ahasveros mengangkatnya menggantikan Ratu Wasti. Di bacaan kita tadi ayatnya yang ke-17, maka Ester dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Nah, saudara-saudara, keberhasilan Ester, dia ternyata sekali lagi karena bersedia untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dia bersedia menjalani proses baik yang ditetapkan, diwajibkan oleh kerajaan, tetapi juga yang dianjurkan, diperingatkan, dimintakan oleh Mordekai. Maka sekali lagi, karena kepatuhan, karena ketaatan menjalani proses yang ketat dan berat itu, akhirnya dia sekali lagi diangkat menjadi ratu oleh Raja Ahasveros. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah perjumpaan Ester dengan Raja Ahasveros sungguh indah. Apalagi ketika Ester sekali lagi mengenakan mahkota yang dipakaikan oleh raja sekali lagi saat ia diangkat menjadi ratu. Tetapi di balik keindahan yang dialaminya, di balik keberhasilan, puncak kejayaan yang dinikmatinya, sekali lagi sesungguhnya perjalanan
yang dilewati oleh Ester itu sangatlah keras, sangatlah sulit, sangatlah berat. Bahkan nyawa menjadi ancaman. Sebab apabila saat itu identitas kebangsaannya diketahui, maka pasti dia menjadi korban. Tapi dia karena kesedihan hati dan karena ketekunan ketaatan menjaga identitas dirinya, maka berhasillah dan indahlah perjumpaannya dengan Raja Ahasveros, walaupun sekali lagi harus dilewati dengan perjuangan yang keras. Nah, saudara-saudara, kisah selanjutnya bila kita membaca kitab Ester pasal-pasal seterusnya, maka kesediaan Ester untuk patuh dan taat mengikuti kompetisi yang sulit dan berat itu ternyata ketika ia berhasil, maka orang-orang Yahudi yang ada di kerajaan waktu itu, merekalah yang sangat diuntungkan oleh ketaatan, kepatuhan Ester, perjuangan Ester sampai ia bisa menang berkompetisi dan menjadi ratu atau istri dari Raja Ahasveros. Ester ternyata telah berjuang untuk kepentingan bangsanya. Sebab mungkin bila dia memperhitungkan kepentingan dirinya sendiri, mungkin saat pamannya menganjurkan dia untuk mengikuti kompetisi itu, mungkin saja dia tidak siap. Tapi demi bangsanya, Ester melakukan semuanya dengan kepatuhan dan ketaatan. Dan sekali lagi ternyata perjuangannya mendatangkan berkat, mendatangkan keuntungan bagi orang Yahudi. Apabila kita memperhatikan bacaan Alkitab dalam kitab Ester seterusnya. Nah, saudara-saudara, berefleksi dari kisah Ester ini, paling tidak kita pun diingatkan agar supaya ada kesediaan hati untuk menjadi berkat bagi sesama. Sebab itulah panggilan Tuhan bagi kita, menikmati berkat-Nya untuk menjadi berkat. Mungkin saja kita berpikir bahwa kita tidak punya potensi, orang punya tidak kekuatan, orang tidak punya apa-apa untuk dibagikan dalam rangka menjadi berkat bagi sesama. Tapi paling tidak, jika kita tidak mampu menjadi berkat bagi sesama karena sekali lagi alasan-alasan tadi, kita tidak punya apa-apa, paling tidak kita harus berusaha agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tidak menjadi batu sandungan antara lain umpamanya dalam kehidupan berkeluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Kita tetap menjadi berkat melalui komitmen kebersamaan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab, baik sebagai suami, sebagai istri, atau sebagai anak. Demikian juga di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita telah banyak mendapatkan pencerahan, antara lain umpamanya seperti pakai masker begini. Pakai masker dalam rangka kita melindungi orang lain, tapi juga supaya keuntungannya kita pun, yang mungkin tidak kita ketahui orang yang kita jumpai, ya istilahnya bilang OTG, tanpa gejala, kita tidak akan terkontaminasi. Tapi mungkin juga kita OTG, kita tidak akan menularkan itu kepada orang lain. Ini bentuk-bentuk kepedulian kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tetap rajin cuci tangan, jaga kebersihan, ya. Termasuk ibadah-ibadah sekarang, ya. Kita di Minahasa Selatan ini, kalau orang ikuti daerah-daerah lain, ya,
Di Minahasa Tenggara, di Minahasa, di Manado, di Bitung, dorang boleh beribadah di gereja. Ya, walaupun orang memang ya, minggu ini telah mendapatkan edaran sudah bisa beribadah di gereja, asal orang harus mengikuti aturan-aturannya. Orang harus tata dulu tempat ibadah, orang harus atur secara bersama, orang harus buat permohonan dan akan didatangi oleh petugas yang berkompeten, dan barulah kita bisa melaksanakannya. Jadi selama kita tetap sabar menanti, selama kita tetap sabar dan tekun masih beribadah di rumah, sesungguhnya inilah bagian-bagian yang kita lakukan dalam rangka berupaya menjadi berkat bagi orang lain, bagi bangsa kita ini. Sebab informasi-informasi yang orang dengar ya sekarang ya, ketika telah diberi di era new normal ini ya ternyata semakin banyak orang yang terinfeksi. Tetapi ya pertimbangan banyak hal ya, kalau orang tetap di rumah, ekonomi orang tidak akan bertumbuh, dan bahkan ya seperti yang sering saya sampaikan, bukan cuma perusahaan-perusahaan yang bisa kolaps, bisa bangkrut, negara juga bisa bangkrut. Maka pertimbangan itu orang harus kembali melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa sambil harus mengikuti segenap protap. Protap itu bila kita tekun taat melakukannya, itu akan mendatangkan keuntungan bagi kita, tapi juga dalam rangka mendatangkan berkat bagi orang lain melalui ketaatan dan ketekunan kita. Sekali lagi panggilan Tuhan bagi kita menikmati berkat-Nya agar kita bersedia untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itulah yang telah diperankan oleh Ester dalam bacaan Alkitab. Meskipun ya dia harus ya, Alkitab menuliskan tadi ada sekitaran 12 bulan dia harus tekun, dia harus patuh mengikuti aturan di kerajaan, dan bukan tidak gampang, pasti menjenuhkan, tapi dia menjalani ini dengan kepatuhan, dengan ketaatan. Kepatuhan, ketaatan kita untuk bersedia menjadi berkat bagi banyak orang, itulah panggilan Tuhan bagi kita semua. Semoga kita terus menikmati berkat-Nya, tetapi semoga kita terus merasa betapa penting kita juga harus menjadi berkat bagi banyak orang dalam bentuk apapun. Tuhan memberkati kita, dan terpujilah nama Tuhan yang menghadirkan firman-Nya bagi kita yang terus berharap kepadanya. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa syukur dan sekaligus doa syafaat pada minggu pagi ini. Dan doa kita, pokok-pokok doa kita terus berdoa dengan apa yang sedang kita gumuli, apa yang sedang kita perjuangkan, apa yang sedang kita usahakan, apa yang sedang kita kerjakan. Tapi juga kita bersyukur bersama beberapa anggota jemaat pada minggu berjalan ini akan bertambah usia, baik usia ulang tahun kelahiran dan usia ulang tahun pernikahan. Di antaranya hari ini tanggal 6 Bapak Bernard Masahengke, Bapak Sami Watupongo. Tanggal 9 Adik Judika Karu, tanggal 11 Bapak Hendy Franz, tanggal 12 Bapak Nandito Lintong. Tapi ulang tahun pernikahan tanggal 11 keluarga Moko Ginta Franz, tanggal 12 keluarga Monolimai Anta. Dan tentunya kita terus berdoa bagi jemaat yang dalam pergumulan kesehatan, supaya Tuhan terus memberkati segenap upaya usaha untuk perawatan, dan Tuhan menganugerahkan mereka kesembuhan. Tapi juga kita berdoa untuk segenap rencana usaha dan kerja kita. Mari menyatukan hati untuk menaikkan doa permohonan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami sungguh lagi bersyukur sebab boleh dijumpai lagi dengan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwasannya di kehidupan kami harus selalu berjuang
bukan hanya untuk kepentingan diri kami sendiri, tapi juga berjuang untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih firman-Mu kembali mengingatkan kami agar kami harus juga bersedia hati menjalani proses yang ketat, yang berat, dalam rangka sekali lagi bukan hanya untuk mengejar kepentingan sendiri, tapi juga untuk berupaya mendatangkan berkat bagi banyak orang. Meteraikan firman-Mu di hati kami, biar kami menjadi umat-Mu yang setia mendengar, meyakini, dan dapat melakukan firman-Mu di kehidupan setiap waktu. Untuk itu ya Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Engkau memberkati kami. Kami pun sebagai warga gereja terus menopang dalam doa. Engkau memberkati kami sebagai pemimpin-pemimpin gereja-Mu, baik gereja pada umumnya di semua denominasi gereja, tetapi juga pemimpin kami di Kerapatan Gereja Protestan Minahasa, pucuk pimpinan majelis gembala, semua pimpinan wilayah dan semua pimpinan di tingkat sidang, termasuk di sidang kami, BPS, PMS, pimpinan komisi, pimpinan kelompok pelayanan, tetapi juga untuk segenap yang dipercayakan panitia, baik panitia pembangunan, panitia diakonia, panitia hari raya gerejawi, di dalamnya juga badan pengawas perbendaharaan, sidang, tetapi juga para penasehat. Engkau kiranya akan terus memperlengkapi kami sekalian agar tetap berkomitmen menjalankan tugas dan tanggung jawab, termasuk para pemimpin di negeri kami, pemerintah dan semua yang dipercayakan oleh negara menata, mengurus, melaksanakan pemerintahan di negara kami, mulai dari pusat bahkan sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Tuhan kiranya tetap memperlengkapi kami semua dengan hikmat-Mu, tetap memampukan kami menjalankan tugas tanggung jawab untuk kepentingan banyak orang, tapi juga Tuhan memberkati kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab, sehingga kepentingan kami juga secara pribadi akan kami alami dan nikmati. Itulah harapan kami, itulah doa kami bagi gereja-Mu ini, bagi gereja-gereja Tuhan di dunia, bagi bangsa-bangsa di dunia, bagi negara kami Indonesia, tetapi juga bagi segenap orang yang membutuhkan pertolongan. Kiranya Engkau dengan kekuatan kuasa-Mu akan terus menghadirkan pertolongan dengan cara-Mu melalui kami sebagai pemimpin-pemimpin, baik pemimpin-pemimpin di gereja, pemimpin-pemimpin di negara, tapi para pemimpin di perusahaan dan dimanapun, termasuk di keluarga, sehingga kami sekalian sekali lagi menjadi pemimpin yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa ya Tuhan untuk kami warga jemaat KGPM Tiberias Amurang ini. Tuhan berkatilah mereka yang minggu berjalan ini akan menikmati anugerah Tuhan bertambah usia, baik usia kelahiran, usia pernikahan. Engkau mempersiapkan ada hati yang tulus untuk mengucap syukur atas anugerah Tuhan ini, dan Kau yang akan tetap menyertai, memberkati mereka di perjalanan usia seterusnya, sebagaimana Engkau menyertai, memberkati minggu berjalan ini mereka akan bertambah usia kelahiran dan usia pernikahan. Tapi diberkatilah juga jemaat-Mu yang terus bergumul dengan kondisi kesehatan. Semua upaya-upaya perawatan dalam nama Tuhan Yesus Engkau sempurnakan dengan kuat kuasa-Mu. Jamahan-Mu, pertolongan-Mu akan mereka alami, kesembuhan akan mereka peroleh. Dan kiranya Engkau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, termasuk kebutuhan menyangkut biaya perawatan. Berkati juga segenap rencana usaha dan kerja kami, terus mempersiapkan pekerjaan yang layak untuk kami tekuni, agar kami tetap memperoleh berkat-Mu dalam rangka membiayai kebutuhan keperluan setiap hari, dan Tuhanlah yang akan terus mencukupkan. Anugerahkan kami kesehatan, kekuatan, keteguhan iman, semangat menjalankan tugas setiap waktu. Bergumul dengan pergumulan dunia soal ancaman COVID-19 ini, Engkau terus berkati segenap upaya apapun yang sedang dilaksanakan oleh semua pihak.
termasuk upaya-upaya untuk segera mendapatkan vaksin obat. Tuhan berkati. Demikian juga Engkau yang akan memberkati pasien-pasien yang di rumah sakit dan di rumah masing-masing, entah pasien corona atau pasien lainnya. Tuhan jamah pulihkan dan sembuhkanlah mereka dengan kekuatan kuasa-Mu. Kami berdoa, dijaga, dilindungilah kami sekalian sebagai warga gereja, warga masyarakat. Tetapi pula kami berdoa ya Tuhan, Engkau berkati anak-anak kami, generasi gereja, generasi bangsa. Terlindungi, ternaungilah mereka dari ancaman apapun. Mereka yang sedang studi, Tuhan berkati. Walaupun metode belajar saat ini tidak seperti biasanya, tapi kiranya ada aktivitas proaktif mereka untuk bisa belajar, mengejar cita-cita. Dan Engkau persiapkan mereka menjadi pemimpin gereja, pemimpin bangsa yang nantinya akan mendatangkan berkat, dan mereka pun akan menikmati masa depan yang cerah. Itulah doa kami untuk generasi gereja, untuk anak cucu kami. Ya Tuhan, Engkau berkenan menjawab seruan doa dan permohonan kami. Engkau menyempurnakan doa kami ini, tapi juga Engkau terus menuntun kami dengan kasih setia-Mu. Dan doa, syukur, dan permohonan kami ini semuanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Tuhan dan Kepala Gereja, yang telah mengajar umat-Mu berdoa dengan doa yang akan kami ucapkan bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya mari kita siapkan hati untuk memberi persembahan syukur. Saudara-saudara yang dikasihi, kita semua menyadari bahwa semua yang kita miliki dan peroleh dari pekerjaan yang baik adalah anugerah Tuhan. Sebab itu, dalam sukacita iman dan ucapan syukur, marilah kita memberikan yang baik bagi Tuhan, serta mempersembahkan hidup kita yang sebetulnya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Nya. Karena firman-Nya, Mazmur 96 ayat 8 dan 9. Berilah pada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan sujudlah keberatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan meriaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapan-Nya, hai segenap bumi. Kita akan memberikan persembahan dengan melakukan bersama-sama hidup jemaat nomor 287. Sekarang bersyukur. Sukacita
kita akan mendengarkan sampul-sampul syukur yang sudah masuk. Sampul syukur perpuluhan dari Saudara Agustinus Masahengke dalam rangka hari ulang tahun Rp50.000. Sampul perpuluhan keluarga Antarani Poyo Rp200.000. Sampul persembahan pucuk pimpinan keluarga Antarani Poyo bulan April dan Mei Rp10.000. Sampul persembahan pucuk pimpinan keluarga Antarani Poyo bulan Juni dan Juli Rp20.000. Sampul bulanan keluarga Antarani Poyo bulan Mei Rp10.000. Sampul pengucapan syukur keluarga Antarani Poyo Rp20.000. Sampul syukur hari ulang tahun pemuda Esra Israel Tambayong Rp50.000. Sampul syukur hari ulang tahun remaja Cesa Agustina Tambayong Rp50.000. Sampul syukur hari ulang tahun Ibu Jessica Tambayong Rp50.000. Sampul bulanan keluarga Tambayong Bangki bulan Agustus Rp50.000. Sampul syukur bulanan keluarga Adrian Tambayong bulan Agustus Rp50.000. Sampul bulanan Ibu Ed Pangkei bulan Agustus Rp15.000. Sampul persembahan pucuk pimpinan keluarga Tambayong Bangki bulan Agustus Rp10.000. Sampul persembahan pucuk pimpinan keluarga Adrian Tambayong bulan Agustus Rp10.000. Sampul persembahan pucuk pimpinan Ibu Ed Pangkei bulan Agustus Rp10.000. Jumlah keseluruhan Rp605.000. Jemaat diundang berdiri. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah kami, yang dalam Yesus Kristus telah menganugerahkan kehidupan dan berkat bagi kami, terimalah dan kuduskanlah persembahan syukur ini, serta selidikilah kami dalam mengelola dan memanfaatkannya hanya untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk. Saat ini kita akan mendengarkan Warta Gereja Minggu 6 September 2020. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua patut memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Persekutuan, kesaksian dan pelayanan kita, karena kasih-Nya hebat atas kita, sehingga ibadah minggu pagi saat ini boleh berjalan dengan baik, meskipun jemaat masih harus beribadah di rumah masing-masing dan ibadah disiarkan langsung lewat siaran TV kabel. Dan atas nama BPS PMS mengucapkan banyak terima kasih kepada pelayan yang bertugas dalam ibadah minggu saat ini, pada Kadim Bapak Gembala John Sagrang STH, pendamping Kadim Penatua Teresa Kimbal, koordinator ibadah Diaken Unita Rindo SPD, Prokantor Diaken Pondok Mandalika, pianis Bapak Herman Winokan, multimedia Pemuda Yosua Sagrang ST. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan akan terus memberkati pelayanan dan aktivitas dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan atas nama BPS PMS juga mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Otai Rorong, khususnya Bapak Robi Otai dan Bapak Anton Yosef. Di dalamnya juga ada Bapak Hengki yang turut membantu dan menopang pelayanan ibadah minggu pagi saat ini lewat streaming siaran TV kabel. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus akan terus memberkati aktivitas tiga Bapak dan keluarga masing-masing. Dan selanjutnya, informasi untuk petugas ibadah minggu pagi tanggal 13 September 2020, minggu depan, menjadi Kadim Penatua Yuri Kebangki SPD MAP, P1 Penatua Pingkanduran, P3 Diaken Ferry Tumiwa, Koordinator Ibadah Penatua John Lee Masahengke,
Prokantor Diaken Pondok Mandalika, dan pembaca warta Diaken Yunita Rindo SPD. Informasi juga untuk ibadah komisi, kelompok pelayanan khusus lansia dan kelompok pelayanan di minggu berjalan ini. Untuk ibadah komisi PKB dan WKI, sidang yang dilaksanakan setiap hari Senin jam 6 pagi. Kadin Penatua Anak Cepangkei, Prokantor Diaken Pondok Mandalika. Ibadah komisi pemuda dan remaja sidang dilaksanakan setiap hari Selasa jam 6 pagi. Kadin Penatua Yuri Kebangki SPD MAP, Prokantor Penatua John Lee Masahengke. Ibadah Kepelsus Lansia dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 pagi. Kadim Gembala Bapak John Sagrang STH, Prokantor Penatua Yuri Kebangki SPD MAP. Ibadah kelompok pelayanan 1 sampai dengan 9 dilaksanakan setiap hari Kamis jam 6 pagi. Kadim Penatua Mark Lokumbo, Prokantor Diaken Julius Dandel. Dan sekaligus juga menginformasikan untuk petugas ibadah untuk kiranya dapat mengambil bagian dalam persiapan pelayanan minggu berjalan ini sebentar jam 5 sore di rumah gereja. Dan saat ini saya akan membacakan setoran persembahan tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 5 September 2020. Setoran persembahan ibadah minggu tanggal 23 Agustus, kelompok pelayanan 9 Rp140.000, kelompok pelayanan 8 Rp120.000, kelompok pelayanan 6 Rp45.000, kelompok pelayanan 2 Rp63.000. Setoran pundi kepel 9 ibadah tanggal 17 Agustus Rp60.000. Setoran pundi ibadah kepel 9 minggu kedua Agustus Rp75.000, setoran pundi ibadah kepel 9 minggu ketiga Agustus Rp68.000, setoran pundi kepel 9 ibadah minggu tanggal 16 Agustus Rp116.000, setoran pundi ibadah kepel 8 minggu keempat Agustus Rp48.000, setoran pundi komisi anak sekolah minggu kedua Agustus Rp80.000, setoran pundi komisi anak sekolah minggu ketiga Agustus Rp80.000, setoran pundi komisi anak sekolah minggu keempat Agustus Rp80.000, setoran pundi ibadah kepel 6 minggu keempat Agustus Rp38.000, setoran pundi komisi WKI minggu ketiga Agustus Rp210.000, setoran pundi ibadah kepel 2 minggu keempat Agustus Rp52.000. Pundi ibadah live streaming di gereja tanggal 23 Agustus Rp12.000. Setoran pundi komisi pemuda minggu kedua Agustus Rp40.000. Setoran pundi komisi pemuda minggu ketiga Agustus Rp36.000. Setoran pundi ibadah minggu tanggal 30 Agustus kelompok pelayanan 8 Rp150.000, kelompok pelayanan 2 Rp100.000. Setoran pundi komisi WKI minggu keempat Agustus Rp177.000. Setoran pundi komisi PKB minggu kedua Agustus Rp139.000. Setoran pundi komisi PKB minggu keempat Agustus Rp116.000. Setoran pundi komisi PKB minggu kelima Agustus Rp108.000. Setoran pundi kelompok pelayanan 8 minggu kelima Agustus Rp83.000. Setoran pundi ibadah kepel 2 minggu kelima Agustus Rp51.000. Setoran pundi kepel 6 minggu kelima Agustus Rp48.000. Setoran pundi kepel 9 minggu keempat Agustus Rp74.000. Setoran pundi ibadah hari ulang tahun Penatua Bapak Yopi Polii Rp25.000. Setoran pundi ibadah hari ulang tahun Penatua Sarce Tumbelaka Rp35.000. Setoran pundi kelompok pelayanan 8 ibadah minggu tanggal 16 Agustus Rp207.000. Setoran pundi kelompok pelayanan 8 ibadah minggu tanggal 23 Agustus Rp221.000. Ibadah setoran pundi ibadah HUT RI tanggal 17 Agustus kelompok pelayanan 8, kelompok pelayanan 7 Rp46.000. Setoran pundi ibadah rutin kelompok pelayanan 7 minggu ketiga Agustus Rp50.000.
Setoran pundi ibadah rutin kelompok pelayanan 7 minggu keempat Agustus 60.000 rupiah. Bulan Juli 22.218.503 rupiah. Penerimaan bulan Agustus 8.546.000 rupiah. Pengeluaran bulan Agustus 6.920.700 rupiah. Saldo sampai dengan 31 Agustus 2020 23.843.803 rupiah. Demikian warta gereja pada saat ini. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat berhari Minggu. Shalom. Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, sampai saat ini kita tetap berupaya mewujudkan serta meningkatkan nilai-nilai kesatuan dan kebersamaan yang kokoh dalam sidang kita ini. Kini kita akan kembali dalam kesibukan masing-masing. Ingatlah bahwa di depan kita terbentang jalan yang masih panjang untuk dilalui bersama. Karena itu dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan, marilah kita terus melaksanakan tanggung jawab keterpanggilan kita dalam hidup dan kerja yang baik. Kita menyanyi Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai beserta Engkau. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Jemaat tetap berdiri dan kita menyanyi Mars GGPU. Hiduplah, hiduplah, hidup KGPM. Majulah, majulah, maju KGPM. Gereja kita, gereja nasional, gereja radikal reformasi. Tetap menjunjungkan Pancasila serta mengemban ampera. Jemaatnya tetap setia, bela Ibu Pertiwi,
Jemaat dipersilakan duduk kembali dan bersaat teduh.